Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi assalam. Bertemu lagi dengan saya Desi Arisandi di podcast Ngopijang, ngobrol perihal iman janarian Kang. Nah, di podcast kali ini saya ditemani oleh Ustadz yang sudah tidak asing lagi nih, wargi assalam. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Karagok kayaknya. Karagoknya apa ya? Mohon aduh. Ya, gimana Pak Ustadz kabarnya nih? Alhamdulillah. Tetap Ya. bersemangat. Tetap semangat. Ya. Jadi sekarang tidak memikir makanan kan udah dijelaskan ya. Jangan termasuk puasa yang awam tapi yang kedua gitu. Semangat. Harus semangat ya warga assalam, betul sekali. Nah, sebelum kita masuk ke ngopi-ngopi untuk kali ini ya Pak Ustadz ya, seperti biasa kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan nih. Kita sudah memakai face shield, sudah berjaga jarak, kita pakai dulu hand sanitizer-nya Pak Ustadz. Boleh biar tetap higienis ya Pak Ustadz ya. Warga assalam juga jangan lupa kalau misalkan berkegiatan harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Betul. Ya, pakai sabun juga ya. Iya. Jangan lupa pakai sabun ya. Oke, untuk di Ngopijang kali ini Pak Ustadz, temanya itu tentang nuzulul Quran. Ya. Gitu. Nah, sebelum lebih jauh lagi mungkin perlu dijelaskan sebetulnya nuzulul Quran itu apa gitu Pak Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga assalam, semoga tetap bersemangat dalam puasanya meskipun sahur seadanya ya. Tapi tetap semangat ya, makan sahur mah gitu. Seperti tadi yang ditanyakan sama Bu Haji Desi ya, Bu Hajah Desi, amin, tentang nuzulul Quran. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 jelas diterangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, meskipun nanti ada perbedaan pendapat ulama gitu ya. Ada pendapat 1, 2, 3. Namun di sini dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah 185 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Jadi di bulan Ramadan ini turun Al-Quran itu. Mengenai tanggalnya ada nantinya, tetapi yang misalkan biasa kita ingat gitu ya. Jadi malam ke-17. Jadi 17 Ramadan itu tanggalnya atau diturunkannya Al-Quran. Jadi sesuai kata-katanya nuzulul gitu, nazala yunazilu kan gitu. Jadi diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan tadi, bulan yang di dalamnya diturunkan perbulanannya Al-Quran sebagai petunjuk hudalinas buat manusia. Dan penjelasannya mengenai petunjuk itu ada perbedaan atau pembeda antara hak yang batil gitu. Jadi nuzul Quran itu adalah diturunkannya Al-Quran. Belum pakai lail ya. Kalau lail kan malam. Jadi malam diturunkannya ke Al-Quran. Kalau malam 17. Jadi kalau 17 Ramadan atau nuzul Quran itu diturunkannya Al-Quran gitu. Ya, berarti ini masih nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan malam nuzul Quran itu malam diturunkannya Al-Quran. Nah, kapannya itu tanggal 17 Ramadan ya Pak Ustadz ya. Oke. Nah, sekarang sebetulnya keistimewaan malam nuzulul Quran itu apa Pak Ustadz? Yang pertama, kita mengingatkan kembali tentang sejarah Islam, khususnya tentang diturunkannya Al-Quran. Turunan kita atau siapapun di antara kita atau satu keluarga yang mungkin belum mengetahui apa itu nuzulul Quran. Nah, kita jelaskan bahwa nuzulul Quran itu adalah di mana Al-Quran diturunkan. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia baru ke bumi. Nah, setelah itu. Nah, keistimewaan nuzulul Quran tadi selain diingatkan kembali, tentu saja bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam. Sayang sekali kalau misalkan di KTP-nya Islam ketika ditanya apa kitab suci umat Islam. Kalau misalkan kita kan sudah tahu apa itu kitab suci umat Islam, Al-Quran.
Al-Quran itu sebagai apa? Keistimewaannya hudalinas, petunjuk bagi manusia gitu. Kalau misalkan kita benar-benar ya membuat Al-Quran itu sebagai imam, maka insya Allah hidup itu tidak akan kesasar dan tidak akan hidup sesat lah misalnya gitu. Ya, Pak Ustadz, karena udah jadi pedoman gitu kan, keistimewaannya seperti itu. Dan banyak lagi keistimewaan nuzulul Quran, bukan keistimewaan nuzulul Quran tapi keistimewaan Al-Quran tersebut. Terus selanjutnya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Al-Qur'an itu akan menjadi obat. Kalau misalkan kita sedang marah, gundah gulana, hati sedang misalkan terasa lesu atau galau, maka kan berwudu, sudah berwudu sholat, sudah sholat membaca Al-Qur'an salah satunya. Nah, itu seperti itu. Terus Al-Quran juga akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat yaumul qiyamah bagi siapa? Bagi para pembaca. Nah, itu keistimewaan Al-Quran. Bukan nuzulnya Al-Qurannya. Jadi nuzul Al-Quran itu hanya mengingatkan kita, seperti misalkan ada 27 Rajab, Isra Miraj. Nah, keistimewaannya apa? Mengingatkan kembali. Nah, itu mah menjadi muhasabah tahunan. Apakah sampai sekarang kita sudah membiasakan baca Al-Quran? Apakah Al-Quran itu sudahkah kita dijadikan pedoman bagi kita, hidup kita terutamanya seperti itu. Oke, jadi bukan keistimewaan malam nuzul Quran ya Pak ya, tapi keistimewaan Al-Quran. Tentang Al-Qurannya gitu, terutama kita harus membacanya itu saja dan paham, terutama mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini pertanyaan pribadi mungkin Pak, boleh? Boleh, mangga. Nah, kalau Al-Quran itu sebetulnya Pak diturunkannya itu seperti apa? Apa langsung gitu atau misalkan bertahap diturunkan? Nah, tadi di ini ya Lauhul Mahfuz. Nah, maka diturunkan dulu ke langit dunia, belum ke bumi. Baru di sana kan di langit dunia udah keseluruhan, tetapi secara mutawatir tadi ya, bertahap. Nah, jadi bertahap kan, ketika itu malaikat Jibril itu ada yang mengatakan bahwa langsung menyerupai manusia, ada yang berbisik kan gitu ya, diturunkan Al-Qur'an. Coba Al-Qur'an surat dalam Al-Qur'an yang pertama diturunkan itu surat apa? Surat Al-Alaq. Nah kan gitu. Jadi Iqra kan gitu, bacalah. Nabi Muhammad kan menjawab, apa yang harus kita baca? Aku yang harus aku baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksud Iqra di sana kita harus membaca, bukan baca Al-Qur'an saja. Fenomena kejadian alam, terus diri kita atau kecelakaan, apapun yang ada di sekitar kita yang kita lihat itu harus dibaca oleh kita. Itu seperti itu. Jadi banyak sekali sih. Jadi Al-Quran. Jadi luar biasa sekali nih Pak Ustadz ya, berarti di Al-Quran itu sudah mencakup banyak hal. Banyak gitu ya, semuanya, sejarah, muamalah, munakahah, pokoknya seperti itu. Jadi secara bertahap kan ada 22 tahun kalau menuju SD-nya kan benar, terus 2 bulan, 22 hari kan 23 tahun. Di Mekah berapa tahun, di Madinah berapa tahun kan gitu ya. Kalau di Mekah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun gitu, seperti itu, bertahap gitu. Ya, jadi turunannya tidak langsung gitu ya Pak Tidak Ustaz, langsung. Berarti kan urutannya itu kan surat Al-Fatihah dulu, berarti bukan. Nah, itu mah mushaf. Itu mushaf, mushaf dalam Al-Qur'an. Tapi kalau turunnya surat yang pertama itu Al-Alaq. Itu seperti itu. Nah, sekarang Pak Ustadz, apa sih apakah malam nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar itu sama atau seperti apa? Nah, malam nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar itu dalam ini kan berbeda ya. Meskipun ada pendapat jadi Al-Quran itu diturunkan ada di malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kalau malam nuzulul Quran terbalik ya. Terbalik. Jadi aduh kacau. Iya berarti tacan sahur kan Janari kan gitunya. Nanti setelah jadi, itu Pak kita sahur. Gitunya sahurnya sarang naon ya. Sarang naon saya ya Jadi malam nuzulul Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kalau malam Lailatul Qadar itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tanda kadedeh kanya Allah itu ya itu malam Lailatul Qadar. Makanya
Kalau dulu kan biasa kita ada iktikaf ya, Iktikaf, ya. Iktikaf malam-malam ganjil. Kalau misalkan di perkampungannya, kalau di Cijaura masih numpang malam 2 hiji, malam 2 tilu, malam 25 itu nalarumpang biasanya iktikaf itu mulai jam 1. Meskipun iktikafnya teh juga ada yang bawa kasur dan bantal. Oh, Bangunnya gitu teh ada, ada. Jadi Iya. jadi tidur Biar itu nyaman teh mungkin, biar Pak. nyaman. Mungkin kita mau husnuzon saja Iya, gitu ya. husnuzon aja. Mungkin dingin atau kumahanya seperti itu. Nah, jadi itu malam Qadar malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malamnya itu. Makanya dibukakan pintu keberkahan dari langit itu, berkahnya itu ya memang kebaikan, dan akan kebaikan itu akan ditetapkan oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang mungkin memuliakan hari tersebut gitu. Terutama kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Jadi beda mungkin ya Pak ya kalau dari segi pengertian mungkin gitu ya, tidak bisa disamakan. Nah, sekarang Pak apa aja sih sebetulnya amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan pada malam nuzul Quran? Pada malam nuzul Quran ya memang spesialnya kita membaca Al-Quran ya. Karena di sana juga ada pengajian mengingatkan kembali tentang kisah dan sejarah malam diturunkannya Al-Quran. Dari mulai awal sampai akhir misalnya gitu. Bagaimana pas diturunkannya Al-Quran, apakah secara langsung atau tidak. Surat apakah yang pertama diturunkan, kan gitu. Surat akhir yang diturunkan, terus berapa ayat keseluruhannya, berapa juz keseluruhannya, berapa misalkan, pokoknya mah didetilkan di sana. Jadi ketika misalkan malam nuzul Quran biasanya setelah ba'da tarawih misalnya ya, atau ada yang sebelum ada ba'da tarawih, itu ada pengajian memperingati nuzul Quran. Sebenarnya gimana ya untuk memperingati tersebut, kan ada yang ini, ada yang 3, tetapi itu mah hanya mengingatkan muhasabah tahunan tentang bagaimana proses diturunkannya Al-Quran. Karena mungkin selama ini kita mah hanya membaca saja. Udah dibaca, tutup kembali. Udah dibaca, tutup kembali. Tanpa kita mengerti bagaimana gitu dulu perjuangan gitu, bahwa sekarang itu Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah ya. Menurut bahasanya masing-masing. Meskipun Al-Quran itu diturunkan di Arab, tetapi bukan berbahasa Arab. Berbeda ya? Ya berbeda. Pernah nggak misalkan Bu Desi, ada misalkan orang Arab bertemu orang, tapi bahasa Al-Quran gitu. Bukan bahasa Arab kan gitu, jangan tidak gitu. Memang itu seperti itu. Jadi memberikan penekanan kepada masyarakat, terutama misalkan saya selaku mubalik, mubalik terkece mungkin. Jadi menyampaikan kepada masyarakat pengertian tentang Al-Quran seperti apa, keutamaannya juga, fadilahnya tentang membaca Al-Quran, bagaimana sih orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan ada juga orang-orang yang membaca Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran tetapi banyak di neraka. Itu ada suka pertanyaan, kenapa Mbak? Itu kenapa, kan baca Al-Quran tapi banyak neraka. Ya tadi ketika dia membaca tetapi dia tidak bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran gitu. Tidak sesuai tutur bahasa dan akhlaknya dalam Al-Quran itu seperti itu Bu Haji gitu. Jadi mungkin yang tadi membaca Al-Quran saja mungkin gak cukup mungkin ya Pak ya, tapi harus tetap diamalkan gitu. Kan sekarang kan sudah ada yang berbahasa, udah ada terjemahannya mungkin ya Pak Ustadz ya. Cuman mungkin tetap sih harus dikaji mungkin ya Pak Ustadz ya. Tidak, kita nggak bisa menafsirkan sendiri mungkin ya. Iya. Kalau misalkan itu kan ada ilmunya. Kalau misalkan kita kan makanya kita membaca, terus setiap hari juga kita latihan untuk terjemahnya supaya tahu ya. Makanya di sana ketika ada pengajian misalkan dimanapun, terus ada yang sedang membaca Al-Quran, terus ngobrol, padahal itu ayat yang dibaca teh tentang ayat-ayat siksaan atau azabnya. Makanya ketika kita membaca, selain membaca kita lihat terjemahannya juga. Ketika itu belum jelas nih, ada ilmu tafsirnya. Terus kapan nih diturunkannya Al-Quran? Kenapa Al-Quran diturunkan, ayat itu diturunkan? Ada asbabun nuzulnya, seperti ada ilmu-ilmunya sebenarnya. Makanya ketika seseorang beranggapan
saya mah sudah bisa membaca Al-Quran, Iya. baca hungkul gitunya. Kan ada yang baca belum tentu benar, ada yang benar belum tentu fasih, kan gitu seperti Jadi ada itu. tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatannya. Maka sampai sekarang saya juga masih belajar Iya. untuk misalkan memperdalam Al-Quran juga. Segi membacanya, terjemahannya, tafsirnya seperti itu. Karena ilmu Al-Quran itu luas. Kalau misalkan orang yang sudah saya mah sudah bisa tamat sekali nih Udah khatamnya, khatam. misalkan udah sering misalkan gitunya. Iya. Tapi ketika dites bacanya Allahu Akbar kan gitu ya, Iya. seperti itunya. Jadi jangan puas dengan bacaan kita sendiri, tetap terus belajar kepada belajar. yang ahlinya. Iya, Gitu seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang saya udah fasih nih gitu ya Pak Ustadz ya, tapi nggak belajar, apalagi tidak diamalkan, mungkin itu salah mungkin ya Pak Ustadz ya. Nah, ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz dari pribadi. Kalau misal kenapa sih bulan Ramadan itu identik kalau misalkan setelah di pengajian-pengajian itu biasanya harus khatam di bulan Ramadan. Itu kenapa Pak Ustadz? Karena tadi tuh ya, karena memuliakan Al-Quran tadi ya, memuliakan Al-Quran. Karena tadi Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, otomatis mungkin di sana ada perbedaan. Karena bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, gitu. Kalau misalkan gini kata Allah gitu kan, seperti ini, saum itu urusanku kan gitu, dan aku yang akan membalasnya. Jadi apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu, nah terutama gitu amalan-amalan terkecil biasanya kita tinggalkan ke ya. Padahal dalam hadis dikatakan kan di sana khobba'a ridahu fi ta'atihi. Jadi Allah itu menyimpan ridhonya dalam ketaatannya. Kita kan tidak tahu taat yang mana ada ridho Allah. Nah, mungkin saja taat yang paling terkecil biasanya yang kita tinggalkan seperti itu. Makanya di bulan Ramadan itu harus misalkan khotam lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Maksudnya bukan misalkan kita ditargetkan seperti itu. Yang harus jadi ilmu buat kita itu keistiqomahannya. Sebenarnya itu. Jadi ketika seseorang khotam nih di bulan Ramadan harus tamat nih 1 bulan contohnya. Ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan tuh baca Quran misalnya gitu. Padahal harus target 1 bulan tamat, 1 bulan tamat. Kalau biasa saya targetkan kepada keluarga saya atau misalkan saya, udah kalau misalkan berat 1 hari itu 2 lembar. Kan 1 juz itu berarti berapa lembar? 10, ada yang 9 kan gitu. Kalau misalkan 2 lembar kita setiap sholat, atau misalkan 1 hari 1 juz, kan otomatis 30 juz itu 1 bulan. Seharusnya seperti itu. Bukan bulan Ramadan saja sebenarnya harus target bahwa kita itu harus khotam. Tetapi dalam hati kita harus khotam itu setiap bulan. Itu yang sangat luar biasa. Istiqomah. Jadi nggak cuma pas bulan Ramadan aja ya Pak Ustadz ya, tapi setiap hari pun ya kita tetap harus membaca Al-Quran, harus selalu memuliakan ya Pak Ustadz ya. Gitu, kitanya malas gitu, tak biasanya gitunya. Karena aduh udah sibuk, kan gitu ada faktor M sibuk teh seperti Duniawi apa. mungkin, Pak Ustadz, Nah itu kan, nah ini rada melenceng sedikit kategori manusia hubungannya dengan dunia dan akhirat. 1, ada manusia yang menyibukkan dirinya dalam kehidupan keduniaan sehingga kehidupan akhirat dia lupakan. Ada juga manusia yang disibukkan dengan keakhiratannya sehingga kehidupan dunia dia lupakan. Ada juga manusia yang menyibukkan antara dunia dan akhirat. Nah ini yang bagus kan, Islam itu mengajarkan kepada kita hidup itu berkeseimbangan. Tidak melupakan dunia, tidak juga melupakan akhirat. Kalau misalkan akhirat kita kejar, maka dunia akan dunia mengikuti kita. Nah, iya, akibat itu tacan sahurnya. Tapi kalau misalkan kita yang dikejarnya itu dunia, maka akhirat itu akan meninggalkan kita. Seperti itu. Maka di sini kita hidup berkeseimbangan. Jadi jangan banyak alasan. Sebenarnya waktu yang diberikan oleh Allah itu kan banyak, cuman kita itu bisa enggak memanfaatkan waktu tersebut. Tadi memanage waktu lah, seperti itu. Betul. Nah mungkin untuk pertanyaan mengenai nuzul Quran sudah selesai Pak Ustadz ya. Nah mungkin sekarang Pak Ustadz silahkan memberikan pesan-pesan mungkin Pak Ustadz untuk wargi Assalam. Ya baik, buat wargi Assalam semuanya,
yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah. Malam Al-Furqan sebenarnya pembeda. Jadi malam diturunkannya Al-Quran atau tadi nuzulul Quran adalah bertepatan hari pertempuran. Ada yang mengatakan 2 golongan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Jadi artinya tanggal 17 Ramadan itu merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Satu tadi berlangsungnya perang Badar gitu ya. Ini merupakan waktu pertama kali diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Katakan gitu melalui malaikat Jibril. Adapun tadi surat yang pertama diturunkan itu adalah bukan surat Al-Fatihah, tapi surat Al-Alaq gitu. Terus berangsur-angsur hingga akhir ayat itu turunnya akhir surat terakhir itu adalah surat Al-Maidah justrunya ya. Surat Al-Maidah selama kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, pesannya dalam nuzulul Quran ini, maka kita selaku atau selayaknya hamba Allah yang mencintai Allah, ya, mencintai Allah, tentu saja kita harus mencari bagaimana kita dicintai Allah. Salah satunya kita dengan memuliakan Al-Quran, dengan membaca, belajar Al-Quran, kaidah tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, bahkan iramanya gitu ya. Setelah itu baru kita amalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Insya Allah kalau Al-Quran dijadikan imam buat kita semuanya, insya Allah hidup kita tidak akan tersesat, tidak akan linglung, tidak tahu apa gitu ya, seperti itu. Maka warga Assalam semuanya, jadi jangan bosan-bosan gitu ya. Meskipun sudah tua, kita tetap belajar Al-Quran gitu. Jangan pernah merasa puas mungkin ya Pak Ustadz. Seperti corona lah kan, kita tanya harus 5 iya kan gitunya. Jangan kendor. 5M. 5M lah 5 iya gitunya. 5M. 5M Al-Qur'an juga gitu, jangan kendor. Kalau misalkan sudah tidak bisa, susah udah, tidak. Kalau misalkan kita niat ada belajar, pasti kan gitu. Allamal insana ma lam yalam, tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Karena hidup itu adalah proses belajar gitu, Bu Haji. Terima kasih Pak Ustadz ya, penjelasannya sangat menarik banget nih warga Assalam ya. Dan tentunya semoga kita terus belajar Al-Quran dan terus mengamalkannya gitu ya Pak Ustadz, dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, agar ya hidup kita menjadi baik gitu ya Pak Ustadz ya. Lebih baik baik lagi gitu warga Assalam. Oke, mungkin cukup sekian dari Ngopi Jang untuk episode kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas ilmunya, atas sharingnya gitu ya. Semoga di podcast kali ini kita bisa selalu mengamalkan Al-Quran gitu ya. Jangan lupa warga Assalam untuk selalu mengikuti video-video menarik di kanal YouTube SMA Plus Assalam. Channel YouTube ya. Di channel ya. Oke. Mungkin Ustadz mau ditutup dengan pantun mungkin? Itu juga jangan lupa like. Oh iya, jangan lupa di like, di subscribe gitu ya, dan di komen seperti itu. Mengapa Ustadz ada pantun mungkin? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli sepatu. Nyantos ya tak lah. Mohon. Kalau gitu. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.